Berlatih. Taekyon merupakan bela diri yang didominasi dengan gerakan tendangan. Terhubung dengan gerakan tangan dan kaki di saat bersamaan. Untuk menggoyahkan, menjatuhkan atau melempar lawan. Tangan dan kaki selalu digunakan secara bersamaan. Taekyon mempunyai teknik mengunci, menanduk, menendang yang sangat bervariasi. Gerakannya sangat ringan dan lentur, seperti orang menari dan terus bergerak. Memiliki jurus sapuan tendangan bawah yang seakan membentuk bulan sabit. Gerakan tendangan bawah terdiri dari 10 jurus yang berbeda, disebut danjuk. Taekyon dulu sering diperlombakan antar perguruan, namun untuk sekarang bela diri itu lebih ditujukan untuk sekedar melatih kemampuan mereka. Kebanyakan murid yang berada di sana adalah anak-anak nakal yang dikirimkan orang tua mereka agar menjadi lebih baik lagi. Guru Chon mulai mengajarkan bagaimana teknik tendangan dan mengunci lawan yang paling dasar karena Su Yin belum pernah mempelajarinya sama sekali. Kim Su Hyun baru saja selesai menjalankan hukumannya. Itu tidaklah terlalu berat karena sesekali ia bisa melihat Su Yin yang tampak bersemangat memperhatikan Guru Chon melatihnya. Setiap murid yang membawa seorang gadis masuk ke perguruan, maka akan diberi hukuman mengambil air dari sumur kemudian membawanya ke dapur sebanyak 20 pikulan. Meskipun Kim Su Hyun bukan lagi seorang yang sedang belajar di sana. Sangki itu tetap diberlakukan karena sudah tahu seluk-beluk perguruan. Pundak Kim Su Hyun rasanya ingin patah karena sudah lama tidak melakukannya. Ditambah tadi, Guru Chon menepuknya tadi dengan tenaga dalam. Jika Su Yin tidak mengatakan ingin berlatih ilmu bela diri, Kim Su Hyun juga tidak kepikiran untuk datang ke sana. Kim Su Hyun lantas menghampiri Su Yin dan Guru Chon yang sedang mempraktekkan sedikit gerakan Taekyon, bagaimana caranya mengunci lawan. Arg, teriak Su Yin, kita tubuhnya dikunci oleh Guru Chon sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Ingat, kau harus fokus kepada lawan, tukas Guru Chon sembari melepaskan tubuh Su Yin. Baru saja setengah jam berlatih, Su Yin merasa tenaganya hampir terkuras habis. Tubuhnya lemas dengan keringat yang sudah membanjiri dahinya dan seluruh tubuhnya. Sekarang istirahatlah terlebih dahulu, ujar Guru Chon kepada Su Yin. Su Yin menurut, ia lantas duduk di lantai sambil meluruskan kedua kakinya. Tangannya ke belakang untuk menopang beban tubuhnya. Kim Su Hyun mengulurkan sapu tangan pada Su Yin yang kebetulan sekali di bawahnya. Ia tersenyum melihat Su Yin yang tampak kelelahan. Semangat, kau pasti bisa, tukas Kim Su Hyun. Terima kasih, ujar Su Yin. Kini saatnya Guru Chon dan Kim Su Hyun yang bertarung. Bagi Su Yin, gerakan mereka terlihat begitu hati-hati namun sebenarnya terasa menegangkan bagi Kim Su Hyun yang memang lama sudah tidak berlatih. Keduanya berputar-putar dan berganti-ganti gerakan kaki sebelum melakukan tendangan keras secara tiba-tiba. Su Yin sangat kagum dengan keduanya yang saling mempertahankan diri. Hingga pada akhirnya Guru Chon mengunci pergerakan Kim Su Hyun, hingga pria itu kesulitan untuk bergerak dan terjatuh karena tendangan keras Guru Chon. Ternyata kau sekarang sangat payah. Padahal kau dulu salah satu murid terbaik di perguruan ini, cibir Guru Chon dengan bibir sebelah bagian atas tertarik ke belakang. Bukankah sudah kukatakan jika aku baru saja kecelakaan dan mengalami koma, Guru? Kim Su Hyun berusaha bangkit dengan nafas yang terengah-engah. Kim Su Hyun akui jika dirinya memang sekarang payah. Ia bahkan sudah lupa beberapa gerakan. Dulu padahal ia sering bisa mengalahkan Guru Chon. Kalian beristirahatlah sebentar, aku akan melihat muridku yang lain terlebih dahulu, tukas Guru Chon. Baik, Guru, sahut Kim Su Hyun dan Su Yin secara bersamaan. Kim Su Hyun, sebenarnya kenapa kau dihukum? Su Yin tidak dapat lagi membendung rasa penasaran di hatinya. Kim Su Hyun baru saja masuk tapi sudah diberi hukuman, rasanya itu sangatlah tidak adil. Guru Chon mengatakan karena membawa seorang gadis. Apa karena dirinya Kim Su Hyun dihukum? Jika benar, maka Su Yin akan merasa bersalah. Tidak usah memikirkannya, itu hanya karena kesalahan kecil sudah lama tidak berkunjung ke sini, tukas Kim Su Hyun sembari tersenyum. Su Yin menyipitkan matanya, tidak puas dengan jawaban yang Kim Su Hyun lontarkan. Benarkah, rasanya itu tidak adil bagimu? Guru Chon tadi mengatakan karena kau membawa seorang gadis, apa karena aku? Tukas Su Yin. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Selagi aku bersamamu semuanya akan terasa sangat ringan. Kim Su Hyun terkekeh dengan kalimat gombalan yang diucapkan. Su Yin, aku ingin menanyakan bagaimana hubungan kita saat ini. Apakah sudah boleh jika aku menyebutmu sebagai kekasih? Imbu Kim Su Hyun. Su Yin salah tingkah, dirinya belum siap jika harus menolaknya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin memberikan harapan palsu. Maaf, aku. Entah kenapa bibir Su Yin terasa begitu berat ketika hendak mengatakannya. Bibirnya seakan terkunci rapat. Aku tidak bisa menerimanya, ucap Su Yin lirih dengan wajah tertunduk. Ayo berlatih kembali, seru Guru Chon. Su Yin dan Guru Chon mengatakannya di saat yang bersamaan sehingga perkataan Su Yin yang terlalu lirih tidak bisa didengar Kim Su Hyun. Baiklah, Guru. Kim Su Hyun lantas berdiri terlebih dahulu kemudian mengulurkan tangannya untuk membangun Su Yin yang tampak kesulitan untuk bangkit. Su Yin mengerutkan keningnya karena tidak mendapatkan reaksi apapun dari Kim Su Hyun. Mungkin nanti aku bisa mengatakannya, gumam Su Yin.
Latihan kembali dimulai. Guru Chon memberikan lebih banyak lagi teknik dasar bela diri Taekyon. Su Yin dan Kim Su Hyun memperhatikan Guru Chon dengan seksama. Terlebih lagi Su Yin sangat terpukau dengan kemampuan Guru Chon. Setelah cukup memperhatikan, Su Yin mulai menirukan setiap gerakannya. Awalnya cukup sulit karena Su Yin memang tidak pernah mempelajarinya. Namun lama-kelamaan, Su Yin sudah mulai paham meskipun hanya beberapa saja. 2 jam sudah berlalu kini matahari mulai bersembunyi di balik pepohonan. Hanya tersisa pancaran sinar sore yang tidak terlalu panas. Latihan kali ini sepertinya cukup, ujar Guru Chon. Terima kasih untuk hari ini, Guru, ucap Su Yin. Meski lelah tapi dirinya merasa puas. Su Yin dan Kim Su Hyun lantas berganti baju terlebih dahulu. Sebelum pulang sebaiknya kita makan terlebih dahulu, ujar Guru Chon. Membimbing mereka untuk masuk ke tempat perjamuan. Su Yin hendak menolak karena matahari sudah hampir tenggelam. Namun ia merasa tidak sopan, lagi pula perutnya juga terasa lapar. Ternyata berlatih bela diri sangat menguras tenaga. Guru, bolehkah lain kali kami datang kemari lagi? Tanya Su Yin hati-hati. Kau tidak perlu datang kemari untuk berlatih karena Kim Su Hyun sudah cukup baik. Dia bisa melatihmu, sahut Guru Chon. Guru, aku belum bisa jika harus melatih orang lain, sanggah Kim Su Hyun malu-malu. Jika Su Yin sudah bisa gerakan dasar nanti kau bisa meminta salah satu murid senior di sini untuk mengajarkannya, tukas Guru Chon. Baik, Guru, ucap Kim Su Hyun dengan cepat. Nanti dia akan meminta senior untuk membantu Su Yin. Pasalnya, jika dirinya yang melatih Su Yin pasti tidak akan berkonsentrasi. Bab 362 berbuat mesum. Mereka baru menuruni gunung saat matahari sudah tenggelam. Kali ini Kim Su Hyun tidak mengajak Su Yin untuk melewati jalan ketika berangkat. Jika mereka melewati jalan yang tadi, terlalu berbahaya karena salju perlahan mulai turun. Anak tangga akan licin dan sulit untuk dilewati. Kim Su Hyun memikirkan resiko yang terlalu besar, sehingga ia memutuskan untuk melewati jalan lain meskipun jarak tempuhnya cukup lama. Jalan yang mereka lewati saat berangkat adalah jalan pintas. Sedangkan yang sekarang ini butuh waktu 2 kali lipat untuk sampai ke bawah. Kim Su Hyun hanya khawatir dengan Su Yin. Seandainya sendirian mungkin dirinya akan tetap melewati jalan yang tadi. Untuk saat ini mereka harus melewati pemukiman penduduk di bawah kaki gunung terlebih dahulu. Baru kemudian akan sampai di jalan raya. Kenapa tidak melewati jalan tadi? Ujar Su Yin. Bulu kuduknya terasa merinding mendengar hewan malam yang berbunyi. Terdengar sangat mencekam ditambah bunyi tiupan angin pepohonan. Sudah setengah jam mereka berjalan namun keadaan masih sunyi. Belum ada lampu-lampu rumah yang terlihat. Tak ada satu orang pun yang mereka temui di jalan. Mungkin karena cuaca sangat dingin sehingga orang-orang tidak ada yang keluar. Untunglah Su Yin tadi membawa mantel yang cukup tebal. Beberapa kali Su Yin hampir terpeleset karena menginjak kerikil yang terjal. Rasa dingin mulai menembus sampai ulu hatinya. Su Yin mengusap-usap kedua tangannya agar mengurangi rasa dingin yang sudah menjalar di hampir sekujur tubuhnya. Kim Su Hyun segera melepaskan mantelnya, lalu memakaikannya di bahu Su Yin. Maaf, kita jadi pulang terlambat. Seharusnya tadi tidak menerima tawaran Guru Chon untuk makan, ujar Kim Su Hyun sembari mendesah pelan. Setelah makan mereka mengobrol dan tidak menyadari jika sudah terlalu lama di sana. Tidak apa-apa, sahut Su Yin sembari memasang wajah masam. Untung keadaan di sana gelap sehingga Kim Su Hyun tidak melihat raut wajahnya. Apa kau merasa takut? Ujar Kim Su Hyun. Sedikit, sahut Su Yin. Mereka hanya menggunakan senter ponsel yang dibawa oleh Kim Su Hyun. Yang ada di pikiran Su Yin saat ini adalah bagaimana nanti menghadapi suaminya. Pasti Dae Hyun sangat marah karena sudah pergi secara diam-diam bersama Kim Su Hyun. Saat ini Su Yin rasanya ingin menangis. Aduh, seru Su Yin yang terpeleset karena menginjak sesuatu yang tajam. Ia lantas terduduk karena kakinya terasa sakit. Su Yin, apa ada yang sakit? Kim Su Hyun lantas berjongkok kemudian menerangi kaki Su Yin. Ternyata kakinya terluka dan mengeluarkan darah. Itu disebabkan karena menginjak batu yang runcing. Kim Su Hyun panik, sehingga lantas merobek mantelnya untuk membalut kaki Su Yin. Apa masih terasa sakit? Ujar Kim Su Hyun seraya meniup luka itu yang sudah tertutup kain. Tidak apa-apa, hanya sedikit saja, tukas Su Yin sambil meringis merasakan nyeri pada lukanya. Perlahan ia mencoba untuk bangkit berdiri. Su Yin, biarkan aku menggendongmu, tukas Kim Su Hyun. Tidak usah, tolak Su Yin dengan tegas. Dalam keadaan mendesak pun Su Yin tidak akan mau. Ia harus menjaga kepercayaan Dae Hyun yang sudah diberikan kepadanya. Meskipun kali ini tanpa sadar Su Yin sudah melanggarnya. Su Yin tetap berjalan sedikit pincang, dengan sekuat tenaga menahan nyeri. Kim Su Hyun hanya menghela nafas pasrah karena Su Yin terus menolak bantuan yang diberikan kepadanya. Ia berpikir positif, mungkin Su Yin merasa tidak enak. Kim Su Hyun berjalan di belakang Su Yin karena jalan yang mereka lewati tidak terlalu lebar. Tidak lama kemudian, perlahan cahaya lampu rumah penduduk sudah mulai terlihat sehingga mereka bisa bernafas dengan lega. Itu artinya tidak lama lagi mereka akan sampai.
Namun salju turun semakin deras sehingga Kim Soo-hyun mengajak Su Yin untuk berteduh terlebih dahulu di gubuk kecil, perbatasan antara pemukiman penduduk dengan pinggiran hutan yang lebat. Kenapa salju turun semakin deras? Su Yin menatap langit malam yang gelap gulita. Saat ini tubuhnya sudah menggigil, ditambah kakinya yang sakit rasanya tak mampu jika harus berjalan kembali. Kemarilah, ujar Kim Soo-hyun mengulurkan tangannya untuk memeluk Su Yin. Namun ia merasa ragu jika Su Yin mau sehingga menarik tangannya kembali. Benar saja, Su Yin semakin menjauhkan diri dari Kim Soo-hyun sehingga ada jarak di antara mereka. Kim Soo-hyun merasa kagum dengan Su Yin. Ternyata Su Yin memang berbeda dari yang lain. Wanita yang dahulu pernah dekat dengannya justru mencari kesempatan untuk berdekatan. Tak salah memang mencintai Su Yin yang tidak mau didekati sembarang pria. Apa masih jauh? Su Yin menolehkan wajahnya memandang Kim Soo-hyun. Berusaha mencairkan suasana canggung yang beberapa saat terjadi. Tidak terlalu jauh, seharusnya tidak lama lagi kita sudah dekat ke jalan raya, tukas Kim Soo-hyun. Su Yin ingin sekali cepat sampai di rumah memeluk Dae-hyun. Merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang ketika di dekatnya. Sungguh hatinya merasa bahagia jika mengingatnya. Su Yin lantas memijakkan kakinya di tanah. Keadaan tanah yang rata membuat tubuhnya tidak seimbang hingga akhirnya ia terjatuh ke tanah. Aduh, rintih Su Yin. Su Yin. Kim Soo-hyun lantas membantu Su Yin untuk duduk kembali di pondok. Pada saat yang bersamaan ada sebuah cahaya terang ke arah mereka. Posisi Kim Soo-hyun saat ini tepat di depan Su Yin sehingga seolah-olah mereka sedang berciuman. Apa yang kalian lakukan di sana? Teriak salah seorang dari mereka, yang ternyata adalah warga desa yang sedang berkeliling. Mereka tampak sangat marah memandang ke arah Su Yin dan Kim Soo-hyun. Tubuh Su Yin langsung gemetar dengan kedatangan warga desa. Ia memiliki firasat buruk tentang hal itu. Kami menunggu salju berhenti, Tuan. Kim Soo-hyun berusaha bersikap tenang. Bohong, kalian pasti pasangan yang akan berbuat mesum di desa kami. Teriak salah seorang lagi. Mereka semua terdiri dari 10 orang pria. Dengan ekspresi mereka yang terlihat menyeramkan. Tidak, kami tidak melakukan apapun, sanggah Su Yin dengan gemetar. Hawa dingin kini berganti dengan hawa panas yang mulai menyusup pori-pori kulitnya. Kini tubuhnya mulai mengeluarkan keringat dingin. Tangkap mereka agar diberi hukuman. Tukas warga dengan nada yang sangat marah. Tuan, biar aku jelaskan. Kami sungguh tidak melakukan apapun di sini. Kami hanya numpang berteduh. Kim Soo-hyun berdiri di depan Su Yin karena para warga semakin mendekat ke arah mereka. Sudah banyak pasangan yang mengatakan hal itu meskipun sudah ketahuan jika berbuat mesum. Seret saja mereka. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Untung kita cepat datang. Jika terlambat sedikit saja, mungkin mereka sudah melakukannya. Bab 363 menikah malam ini juga. Para warga terus berteriak dengan sangat keras hingga kini banyak warga yang semakin datang meskipun salju belum juga reda. Mereka berbondong-bondong datang bersama anak istri. Bagaimana ini? Tubuh Su Yin sangat gemetar ketakutan. Takut jika sampai warga berbuat yang tidak-tidak. Ia merapatkan sweater yang membalut tubuhnya. Tenanglah. Meski Kim Soo-hyun panik tapi sebisa mungkin menenangkan Su Yin. Dae-hyun, tolong aku. Aku merindukanmu, batin Su Yin. Air mata perlahan menetes dari pipinya. Ia sangat menyesal karena sudah tidak patuh. Cepat seret mereka, teriak warga secara ramai-ramai. Kim Soo-hyun, aku takut, isak Su Yin semakin keras lagi. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Kim Soo-hyun terus berpikir positif meskipun saat ini dirinya sama-sama ketakutan. Dirinya harus bisa meyakinkan bahwa mereka pasti akan terlepas dari masalah ini. Kim Soo-hyun merentangkan kedua tangannya tatkala para warga hendak menyeret mereka. Berusaha menghalangi agar mereka tidak bisa menyentuh Su Yin. Cukup, tolong jangan main hakim sendiri, sergah Kim Soo-hyun. Namun sayang sekali karena para warga bahkan tidak mendengarkannya. Para warga seperti tidak mempunyai belas kasihan sama sekali. Tak peduli dengan Su Yin yang kesulitan berjalan. Mereka terus menyeret Su Yin dan Kim Soo-hyun ke tempat kepala desa di sana. Para warga mengarak hingga tubuh Su Yin terasa sakit semua. Kim Soo-hyun tidak dapat melakukan apapun karena semakin menolak, maka para warga akan semakin memukul mereka. Jika kaki Su Yin baik-baik saja, mungkin mereka bisa berlari untuk kabur. Kim Soo-hyun dan Su Yin didorong hingga jatuh ke tanah di depan sebuah rumah. Beberapa dari warga bahkan melempari mereka dengan botol air mineral dan batu. Kim Soo-hyun berusaha menutupi tubuh Su Yin dari amukan warga. Dia tidak tega jika membiarkan Su Yin terkena lemparan batu. Suasana semakin ramai namun sangat mencekam bagi Su Yin. Warga semakin banyak yang datang seolah mereka adalah sebuah pertunjukan yang harus ditonton. Su Yin meringkuk di bawah tubuh Kim Soo-hyun. Ia terus menangis terseduh-seduh, jika saja kakinya tidak terluka mungkin sudah melawan mereka sejak tadi. Ada apa ini ramai-ramai? Seorang pria parubaya keluar dari rumah bersama seorang wanita. Tubuhnya tinggi dan dadanya tegap sempurna. Tuan, hukum mereka sekarang juga. Teriak salah seorang warga hingga menggema di seluruh area terbuka. Betul, hukum mereka sekarang juga.
Suasana semakin riuh dan tidak terkendali. Mereka terus saja melempari kerikil hingga mengenai kepala Kim Soo-hyun. Sebisa mungkin Kim Soo-hyun menutupi tubuh Su-yin agar tidak terkena lemparan mereka. Kim Soo-hyun harus menunduk karena kepalanya cukup sakit terkena batu. Kim Soo-hyun, menyingkirlah. Jangan berada di atasku terus karena kau akan terluka, tukas Su-yin. Tidak masalah sama sekali. Keselamatanmu jauh lebih penting. Berada sedekat ini denganmu sudah cukup membuatku senang, ucap Kim Soo-hyun sembari tersenyum. Padahal keadaan mereka saat ini tengah genting. Su-yin hanya menghela nafas pasrah mendengar gombalan Kim Soo-hyun. Aku mohon tenang semuanya, ujar seorang pria yang tampak berwibawa dan tampilannya sangat tenang. Dia adalah seorang kepala desa. Su-yin sedikit bisa bernafas lega karena ucapan tenang pria itu mampu membuat warga diam meskipun hanya sebentar. Tolong jelaskan, kenapa ribut-ribut seperti ini? Lalu siapa mereka? Ucap kepala desa. Pandangannya berkeliling menatap para warga sebelum akhirnya memandang kedua insan yang masih meringkuk di tanah. Merasa jika sudah cukup aman, Kim Soo-hyun menggeser tubuhnya. Ia membantu Su-yin untuk bangkit berdiri. Mereka adalah pasangan yang hendak berbuat mesum di desa kita, Tuan, ujar salah satu warga dengan begitu lantang. Tidak, Tuan. Mereka semua salah paham kepada kami. Su-yin terus menyangga apa yang mereka katakan. Air mata kini semakin deras membasahi pipinya. Mana ada maling, teriak maling. Sudah jelas-jelas kami melihat mereka sedang berciuman. Su-yin melotot mendengar ucapan warga. Ciuman apa? Mereka berpegangan saja tidak. Su-yin tidak habis pikir jika para warga berpikiran serendah itu terhadapnya. Desa di kaki gunung itu memang masih terlalu tradisional. Mereka masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan adat di desa mereka. Para warga memang tidak suka jika ada pasangan berbuat sesuatu sebelum menikah. Kelakuan mereka membawa dampak buruk bagi warga desa. Mereka juga beranggapan bahwa jika desa mereka dibuat untuk mesum maka desa akan terkena musibah. Kim Soo-hyun merogoh ponselnya tapi belum sempat membuka layar, ponsel itu sudah ditebut oleh warga. Kim Soo-hyun bisa saja melawan, tapi jumlah warga terlalu banyak. Di sisi lain kaki Su-yin sakit sehingga ia tidak ingin mengambil resiko yang besar. Kami tidak berciuman. Sanggah Su-yin sebisa mungkin mengeluarkan suaranya dengan keras. Meskipun suara itu terdengar lirih. Kim Soo-hyun, kenapa kau diam saja? Kita tidak melakukan apapun. Su-yin menggoyangkan lengan Kim Soo-hyun sambil terus menangis. Percuma saja kita menyanggah karena warga tidak akan percaya. Mereka sudah sangat emosi. Kim Soo-hyun mendesah pasrah. Ia percaya dengan adanya kepala desa, warga tidak akan melakukan apapun. Hai anak muda, tolong kalian jelaskan. Kepala desa itu memandang rumit ke arah Kim Soo-hyun dan Su-yin. Ada rasa belas kasihan ketika melihat wajah Su-yin yang terlihat kusut dan berantakan. Tuan, aku mohon tolong kami. Para warga hanya salah paham. Kami hanya menumpang berteduh di pondok itu. Kami bersumpah tidak melakukan apapun. Su-yin berlari menghampiri kepala desa, lalu bersimpuh di hadapannya. Sekuat tenaga melupakan rasa nyeri di kakinya. Bangunlah, Nona. Kepala desa itu membantu Su-yin untuk berdiri. Kim Soo-hyun segera mendekati Su-yin. Sungguh tidak bisa dipercaya Su-yin melakukan hal itu. Benar, Tuan. Kami sungguh tidak melakukan apapun. Kim Soo-hyun mencoba untuk berbicara tapi para warga tampak tidak sabar akan menghukum mereka. Hukum mereka sekarang. Setelah itu kita nikahkan mereka di desa malam ini juga. Itu lebih baik daripada mereka berbuat yang tidak senonoh lagi di tempat lain. Warga terus bersorak mengatakan jika mereka harus dihukum lalu dinikahkan. Menikah. Gumam Su-yin dengan tubuh yang sudah bergetar hebat. Ia menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pikirannya limbung dan hampir ambruk jika Kim Soo-hyun tidak menopangnya. Entah kenapa ketika para warga ingin menikahkan mereka, Kim Soo-hyun justru merasa sangat senang. Dengan senang hati dirinya akan menikahi Su-yin sekarang juga karena memang itulah yang diinginkannya sejak lama. Kekacauan semakin tidak terbendung karena kini para warga melemparkan batu dan kayu kembali. Su-yin berusaha menutupi kepalanya dengan tangan karena dahinya sudah terasa memar. Bab 364 akan bertanggung jawab. Kepala desa akhirnya membawa Su-yin dan Kim Soo-hyun masuk ke dalam rumahnya. Ia ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sebagai seorang kepala desa, dirinya tidak boleh hanya mendengarkan sebelah pihak saja. Sebaiknya kalian tetap di sini, biarkan aku yang mengurus mereka, ujar kepala desa kepada warganya yang hendak ikut masuk ke dalam rumah. Cepatlah, kami sudah tidak sabar ingin menghukum mereka. Kepala desa meminta anak buahnya untuk berjaga di pintu, menghalangi para warga yang bersikeras ingin masuk. Nona, duduklah, ujar seorang wanita parubaya. Ia tersenyum dengan lembut menuntun Su-yin untuk duduk di lesehan. Kim Soo-hyun juga ikut duduk. Dengan tekad yang sudah bulat ia akan bertanggung jawab untuk menikahi Su-yin, jika memang hal itu harus dilakukan. Itu bukanlah hal sulit baginya. Justru kesempatan yang sangat baik. Kini kepala desa sudah duduk di hadapan mereka. Sebagai seorang pemimpin dia memang sangat berwibawa dan tenang. Bisa dilihat dari raut wajahnya serta ketika ia berbicara. Tolong jelaskan, apa benar kalian berbuat apa yang warga katakan? Ujar kepala desa dengan wajah datar.
Kami tidak melakukan apapun, Tuan, sanggah Kim Su. Kemudian ia mulai menceritakan sedikit, bagaimana mereka sampai kepergok oleh warga sekitar. Kepala desa mencoba mencari sorot kebohongan dari mata Kim Su Hyun tapi tidak menemukannya. Ia berpikir jika mereka sudah jujur. Apa kau bisa menghubungi seseorang untuk datang kemari? Itu digunakan sebagai saksi jika kalian memang tidak berbohong, tukas kepala desa. Warganya sudah terlanjur marah sehingga sulit untuk meredamnya. Bisa, Tuan, tapi ponselku direbut oleh warga, sahut Kim Su Hyun. Tunggu sebentar, kepala desa lantas bertepuk tangan beberapa kali hingga ada anak buahnya yang masuk ke dalam. Kepala desa membisikkan sesuatu ke anak buahnya sebelum akhirnya pergi. Kenapa kalian pulang sampai malam dari tempat Guru Chon? Bukankah kalian bisa melewati jalan yang pintas yang jaraknya tidak terlalu jauh? Tanya kepala desa. Perguruan bela diri Guru Chon bukanlah tempat yang asing sehingga sudah pasti para warg yang berada di kaki gunung mengetahuinya. Saat kami hendak pulang salju turun cukup deras. Tangganya pasti akan sangat licin sehingga kami memutuskan untuk melewati jalan ini, sahut Kim Su Hyun. Aku sebenarnya yakin jika kalian tidak melakukan apapun. Namun para warga memang tidak suka jika ada pasangan yang berada di tempat sepi, tukas kepala desa sembari menghela nafas panjang. Memikirkan warganya yang memang suka main hakim sendiri. Su Yin hanya mendengarkan sambil tertunduk lesu. Ia merapatkan tubuhnya dengan sweater yang sudah basah. Nona, minumlah agar tubuhmu menjadi lebih hangat, ujar istri kepala desa dengan sangat ramah. Terima kasih, Nyonya, sahut Su Yin. Lalu meraih cangkir dan menyesap minuman yang baru saja dibawakan oleh pelayan. Kim Su Hyun memandang wajah Su Yin yang berantakan dengan tatapan iba. Ternyata pilihannya melewati jalan lain justru berakibat seperti ini. Wajahnya yang cantik tertutup helaian rambut yang berantakan. Kelopak matanya sembab karena sejak tadi menangis. Bajunya kotor karena para warga mendorong mereka ke tanah. Su Yin, aku berjanji akan bertanggung jawab untuk semua ini, ucap Kim Su Hyun dengan ekspresi sendu. Apa kalian memang menjalin hubungan spesial? Tanya kepala desa tiba-tiba. Uhuk. Tenggorokan Su terasa tercekat mendengarnya. Air yang berada di dalam mulutnya menyembur untunglah hanya mengenai bajunya bukan orang lain. Su Yin, apa kau tidak apa-apa? Kim Su Hyun membantu mengusap baju Su Yin yang basah. Tidak apa-apa, minumannya hanya sedikit terlalu panas di lidahku, tukas Su Yin. Nona, mari ikut aku ke dalam. Sebaiknya mengganti pakaianmu yang basah. Kebetulan sekali aku memiliki anak perempuan seusiamu, ajak wanita parubaya itu dengan seulas senyum terukir di bibirnya. Melihat Su Yin sedikit bisa menghapus rindu dengan putrinya yang sedang kuliah di luar negeri. Terima kasih, Nyonya. Dengan patuh Su Yin berdiri dan mengikuti langkah istri kepala desa. Meski lukanya sudah mengering tapi kakinya masih terasa nyeri. Di ruang tamu Kim Su Hyun melanjutkan obrolan dengan kepala desa. Hingga tidak lama kemudian ada seorang pria yang masuk. Lalu menyerahkan ponsel Kim Su Hyun. Villa Pyeongchangdong. Dae Hyun baru saja pulang dari hotel. Banyak pekerjaan yang menumpuk sehingga harus pulang telat. Ia juga tidak sempat menghubungi istri kecilnya seharian ini. Yang semakin membuatnya kesal Kim Su Hyun datang namun pergi lagi. Tuan, Anda baru pulang, sapa Bibi Sia yang juga baru masuk ke dalam rumah. Ia belum lama pulang dari tempat saudaranya yang sedang berduka. Apakah Bibi baru pulang juga? Ujar Dae Hyun. Sudah 1 jam yang lalu, ini baru saja hendak mengantarkan makanan untuk Nona Su Yin, sahut Bibi Sia yang sudah ada nampan berisi makanan di tangannya. Biarkan aku saja yang membawanya ke atas, pinta Dae Hyun sembari meraih nampan yang dibawa Bibi Sia. Wanita parubaya itu sebenarnya ingin menyanggah namun Dae Hyun sudah melangkahkan kakinya menaiki anak tangga. Dae Hyun memutar kenop pintu, keadaan kamar gelap. Ia lantas meraba dinding untuk mencari keberadaan saklar guna menghidupkan lampu. Sepi, tidak ada Su Yin yang biasanya tengah berbaring di ranjang ketika ia pulang. Dae Hyun lantas meletakkan nampan di atas meja. Jantungnya langsung berdetak tidak karuan, cemas dan khawatir langsung merasuk ke dalam pikirannya. Buru-buru ia pergi ke kamar mandi untuk memastikan Su Yin ada di sana. Istrinya bisa saja terpeleset di kamar mandi dan tidak ada yang mengetahuinya. Brak, pintu kamar mandi terbuka dengan sangat keras ketika berbenturan dengan dinding. Lagi-lagi tidak ada siapapun di dalam kamar mandi. Su Yin, di mana kau saat ini? Dae Hyun mengusap gusar wajahnya karena merasa sangat frustasi. Diambilnya ponsel di saku celananya. Mencari nomor ponsel Su Yin. Tring, tring, tring. Terdengar suara nada dering yang berasal dari atas ranjang. Kenapa ponselnya ada di sini? Sial, umpat Dae Hyun sambil mematikan sambungan telepon. Dengan langkah tergesa-gesa kini Dae Hyun menuruni tangga untuk bertemu Bibi Sia yang masih di dapur. Bibi, Su Yin tidak ada di kamarnya, ujar Dae Hyun dengan nafas terengah-engah. Apa Su Yin pamit kepada Bibi akan pergi kemana? Imbuhnya lagi. Tidak, Tuan. Sebelum berangkat, Bibi masih bertemu dengan Nona di kamarnya, sahut Bibi Sia. Suruh Chung Ho untuk mencarinya di rumah ini. Aku akan mencarinya di luar, perintah Dae Hyun. Dae Hyun segera keluar dari rumah kemudian menuju garasi di mana mobilnya sudah terparkir.
Pikirannya saat ini benar-benar kacau. Daehyun mengingat jika tadi malam Su Yin merengek meminta izin untuk pergi ke kampus. Tapi ia tidak mengizinkan dengan alasan kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Dasar gadis ceroboh, ujar Daehyun sambil memukul kemudinya. Pria itu lantas melajukan mobilnya dengan sangat cepat menembus gelapnya malam. Bab 365 Ragu dan Bimbang. Daehyun mencari Su Yin ke kampus. Tak peduli dengan hawa dingin yang menembus masuk pori-pori kulitnya yang menghujam masuk ke dalam ulu hatinya. Keadaan kampus belum sepi karena ada yang masuk jam malam untuk kuliah. Daehyun masih berdiri mengamati gedung fakultas kedokteran di bawah turunnya salju yang semakin deras. Daehyun, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Mi Yang sambil membawa payung di tangannya. Lalu berbagi payung untuk menutupi kepala Daehyun yang sudah penuh salju. Aku sedang mencari Su Yin, sahut Daehyun. Hendak melangkah pergi tapi Mi Yang menahan dengan memegang lengannya. Apa dia belum pulang? Mi Yang mengerutkan keningnya. Kau bertemu dengannya. Daehyun menghentikan langkah kakinya. Melirik lengannya yang dipegang Mi Yang dengan tatapan tidak suka. Mi Yang lantas melepaskannya. Tadi siang kami bertemu karena kebetulan aku yang mengisi mata kuliah, sahut Mi Yang gugup karena Daehyun masih menatapnya dengan pandangan tidak suka. Sebaiknya aku pergi, ujar Daehyun. Firasatnya mengatakan jika Su Yin tidak berada di sana. Tunggu, sergah Mi Yang. Pakailah agar lebih tubuhmu hangat. Kau bahkan tidak menggunakan mantel di tengah turunnya salju, imbuhnya sambil menyerahkan syal ke tangan Daehyun. Tidak perlu, kau jauh lebih membutuhkannya, tolak Daehyun secara terang-terangan. Ia masih sangat ingat jika syal itu adalah pemberian darinya ketika pulang berlibur dari Jepang. Sudah puluhan tahun tapi tak disangka Mi Yang masih menyimpannya. Mi Yang meremas syal yang ada di tangannya. Tadi ia memang sengaja ingin memberikannya kepada Daehyun. Ada sedikit harapan jika pria yang pernah menjadi kekasihnya masih mengingat kenangan mereka. Daehyun, salahkah jika aku masih mencintaimu? Mi Yang tersenyum pahit ketika melihat Daehyun yang perlahan sudah tak nampak lagi. Ia berdecak mengingat bagaimana Daehyun sangat mencemaskan Su Yin. Pikiran jahat terlintas dalam benaknya ingin merebut Daehyun kembali. Mi Yang, sadarlah, kau tidak boleh merusak rumah tangga orang lain. Mi Yang memukul kepalanya sendiri karena sudah memikirkan hal bodoh yang seharusnya tidak dipikirkan. Mi Yang memilih masuk karena ingin mengambil barangnya yang siang tadi tertinggal. Daehyun kembali menyusuri jalanan yang sudah mulai licin. Ia baru saja menghubungi seseorang untuk menanyakan keberadaan Su Yin. Namun hasilnya nihil. Ia mengatakan jika Su Yin sudah pulang sejak siang. Daehyun memijat pelipisnya dengan sebelah tangan agar bisa berpikir jernih. Sayang, di mana sebenarnya kau saat ini? Setitik air jatuh sudut matanya. Dert. Daehyun melirik ponselnya yang berada di atas dashboard. Ada nama Kim Soo Hyun yang terpampang jelas di layar. Ada apa? Ujar Daehyun dengan suara yang sangat lesu. Kakak, tolong datang kemari sekarang juga. Teriak Kim Soo Hyun dari seberang telepon. Daehyun dapat mendengar suara keributan yang tampaknya sedang terjadi. Terdengar suara teriakan hukuman, meskipun tidak terlalu jelas karena sangat riuh. Apalagi, apa kau membuat masalah? Kini kepalanya ingin meledak, masalah Su Yin belum ditemukan. Kini Kim Soo Hyun menghubunginya, karena membuat keributan padahal baru saja keluar dari rumah. Tolong aku, Kak, kami sekarang sedang mendapatkan masalah, tukas Kim Soo Hyun. Aku sibuk, urus saja sendiri. Tukas Daehyun dengan dingin. Tuan, tolong kami, cepatlah datang kemari. Suara isak tangis itu langsung menghujam jantung Daehyun. Suara gadis yang sejak tadi dicarinya. Su Yin, di mana sekarang kalian berada? Ucap Daehyun tanpa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin jika keadaan mereka saat ini tidak baik-baik saja. Kami, ucap Su Yin terbata karena tidak tahu nama tempatnya. Ternyata kepala desa yang mengambil alih telepon, menunjukkan kemana Daehyun agar bisa cepat ke sana. Baiklah, aku akan segera ke sana. Daehyun benar-benar syok mendengar apa yang terjadi dengan adik dan istrinya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Apakah mereka berselingkuh di belakangnya? Marah dan bimbang bercampur menjadi satu. Daehyun tidak peduli lagi dengan jalanan yang licin. Ia terus melajukan mobilnya meliuk-liuk melewati jalan yang berkelok-kelok. Dadanya terasa sangat sesak dan perih. Bayangan mereka telah berbuat yang tidak-tidak seketika menghantui kepalanya. Arg! Teriak Daehyun. Kembali ia memukul setir kemudi lebih keras lagi. Ia sangat marah hingga hampir saja beberapa kali hendak menabrak pembatas jalan. 1 jam perjalanan akhirnya kini Daehyun sudah sampai ke tempat tujuan. Jalanan masuk ke desa sempit sehingga Daehyun memutuskan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan raya. Daehyun lantas berlari dengan langkah lebar. Ia ingin mengetahui bagaimana keadaan Su Yin kali ini. Ingin segera mengetahui apakah mereka melakukan apa yang saat ini bersemayam dalam pikirannya. Di depan rumah kepala desa sangat ramai karena para warga mendobrak pintu. Mereka sudah tidak sabar melihat Su Yin dan Kim Soo Hyun dihukum. Su Yin terus terisak ketakutan. Kepala desa tak mampu lagi membendung kemarahan warganya karena sudah terlalu lama mengulur waktu di dalam. Tenanglah, sebentar lagi keluarganya akan datang.
Sebisa mungkin kepala desa mengulur waktu sampai Dai Hyun datang. Para warga sudah tidak sabar, tangan Su Yin dicekal dengan sangat erat. Hendak menyeretnya kembali keluar. Tunggu, sergah suara pria dengan sangat lantang. Suaranya mampu membungkam para warga desa yang terus berteriak. Lepaskan dia, seru Dai Hyun memandang ke arah para warga yang hendak menarik pergelangan tangan Su Yin. Tatapannya tajam dan berapi-api. Siapa kau berani memerintahkan kami? Ujar salah seorang warga. Aku adalah kekasihnya, sahut Dai Hyun sembari memandang Su Yin. Dan dia adalah adikku, lanjutnya sambil menunjuk Kim Su Hyun. Semua orang terdiam. Kim Su Hyun yang paling syok di antara yang lain ketika mendengarnya. Namun ia yakin jika Dai Hyun hanya pura-pura mengatakannya. Setelah Dai Hyun menjelaskan panjang lebar, akhirnya Su Yin dan Kim Su Hyun dibebaskan. Para warga tampak kecewa karena tidak bisa menghukum mereka. Mereka kini menyusuri jalan keluar menuju mobil dalam keadaan diam. Suasana hening tanpa ada yang ingin mengucapkan apapun. Hanya terdengar suara isak tangis Su Yin yang masih tertinggal. Ternyata Chang Yuan sudah berada di jalan raya bersama beberapa anak buahnya. Dai Hyun memang sengaja menghubunginya, barangkali mereka dibutuhkan. Masuklah. Dai Hyun membukakan pintu untuk Su Yin dengan wajah datar. Kakak, biarkan Su Yin pulang bersamaku, ujar Kim Su Hyun. Kau bersama Chang Yuan dan ambil mobilmu, tukas Dai Hyun dengan pandangan lurus ke depan tanpa memandang wajah saudaranya. Tapi, sanggah Dai Hyun. Cepat pulang bersama asisten Chang. Perintah Dai Hyun dengan sangat marah. Tangannya terus mengepal dengan dada yang menggebu. Su Yin yang sudah berada di dalam mobil dapat mendengar jika suaminya sangat marah saat ini. Ia hanya bisa pasrah dengan kebodohannya. Selanjutnya bab 366 diam.